bodong, bahkan kadang pelakunya pun juga sebenarnya adalah orang-orang di sekitar kita juga nih Kang Mas dan Mbak Yuna. Maka dari itu bagaimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari hal tersebut, apalagi juga yang sudah sempat ramai adalah pinjaman online juga. Sudah hadir bersama saya Bapak Taufik Andriawan selaku Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis dari OJK Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah mungkin bisa disapa dulu nih Pak, Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita. Monggo silahkan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Mas dan Mbak Yu semuanya sejateng, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih telah bergabung dengan kanal YouTube ya Pak Iya, ya. betul sekali. Dan hari ini perkenalkan saya Taufik Andriawan, Direktur di kantor OJK Jawa Tengah, yang membawahi bidang pengawasan perilaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen, termasuk lembaga pengawasan LMST. Demikian. Saya baru bergabung di OJK ini per Oktober. OJK Jawa ya? Tengah ya. Per Oktober. Oke, jadi masih hitungan belum, bulan ya Pak ya. Siap. Belum dalam hitungan betul, tahun. Betul. Dan nanti tema kita hari ini adalah bahaya pinjaman online dan investasi bodong. Mumpung ada Pak Taufik di sini, nanti boleh membuka sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, siap. Boleh. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpan boleh di 081399659922. Namanya siapa, dari kota kabupaten mana, baru pertanyaannya. Nah, nanti kita akan kupas habis apa sih bahaya pinjaman online, apa sih investasi bodong bersama Pak Taufik ya, setelah yang satu ini dari OJK Provinsi Jawa Tengah. Nah, tema kita pagi hari ini adalah bahaya pinjaman online dan investasi bodong nih. Nah, kalau menurut Pak Taufik sendiri di Jawa Tengah nih Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, kalau di Jawa Tengah trennya bagaimana sih Pak dari tahun 2024 ke 2025 yang masih awal ini? Apakah sudah ada penurunan atau justru malah terjadi lonjakan nih, baik itu pinjaman online dan juga investasi bodongnya nih Pak? Ya, Mbak Risti, jadi memang kalau kita lihat trennya dari berbagai pengaduan yang masuk ke OJK, itu memang belum ada tren penurunan, justru meningkat ya, terutama pengaduan-pengaduan terkait dengan mungkin kita menyebutnya itu investasi ilegal ya. Jadi kemudian termasuk juga terkait dengan pinjaman online. Baik yang legal maupun non ilegal ya. Jadi nah itu dari pengaduan-pengaduan itu tentunya kita semakin prihatin ya terhadap hal tersebut, dan perlu kita juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat dari segala golongan agar mewaspadai dan bijak terhadap penawaran-penawaran investasi, khususnya yang kita mencermati ya, penawaran investasi itu tidak semuanya berizin, ada beberapa yang tidak berizin gitu ya. Demikian juga dengan pinjaman online. Skip kita bicara masalah pinjaman online yang ilegal. Ada juga pinjaman online yang legal. Nah, kita harus tahu dan memastikan mengedukasi kepada masyarakat mengenai tips-tips apa, kesadaran supaya cermat masyarakat dalam memilih mengambil keputusan terkait dengan investasi ini, termasuk penawaran pinjaman ya, pinjaman online. Ini mungkin perlu saya garis bawahi juga bahwa mulai sekarang itu per Januari kemarin tahun ini, bahwa untuk istilah pinjaman ilegal itu atau sering disebut, kalau dulu kan baik yang legal maupun yang ilegal itu kan disebut pinjol ya, pinjol ilegal, pinjol legal ya. Sekarang untuk membedakan istilah gitu ya, nanti kita akan sampai kepada bagaimana mencermati pinjaman online yang ilegal maupun yang legal. Istilahnya mungkin perlu kami sampaikan kepada Kang Mas dan Mbak Yu ya, Jateng, bahwa istilah pinjaman
melalui ini kan bagian dari financial teknologi ya. Jadi peer to peer lending istilahnya, pinjaman online yang legal istilahnya pinjaman daring. Daring ya. Jadi istilahnya pinjaman daring ini supaya konotasinya nggak jelek. Kalau pinjol itu kan orang cenderung wah ini pinjol ini bahaya nih kan gitu. Sebenarnya kalau kita bijak dan mencermati bagaimana penggunaannya, saya kira itu bermanfaat juga bagi masyarakat, khususnya Kang Mas dan Mbak Yus Jateng ya, untuk memenuhi kebutuhan karena itu merupakan salah satu alternatif pembiayaan buat kita semua. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke yang disampaikan tadi adalah pinjaman daring ya. Kalau sekarang kita bisa menyebutnya nih Kang Mas dan Mbak Yu, yang agak cukup meresahkan adalah investasi ilegal nih Pak. Kemarin marak di berita banyak sekali yang ibu-ibu demo, bapak-bapak demo karena menuntut ternyata sejauh ini investasi yang mereka lakukan uangnya tidak ada kalau begitu mau ditarik. Nah, kira-kira seperti apa ini Bapak dan masyarakat harus bagaimana? Iya, dari beberapa pengaduan yang masuk ke OJK terkait adanya penawaran investasi tersebut, ada beberapa masyarakat yang harus waspadai tentang jenis-jenis penawaran investasi ilegal gitu ya. Saya sebutkan beberapa contoh ya, kita klasterkan. Pertama biasanya banyak penawaran kripto. Oh, kripto. Nah, kripto ini kan lagi marak sekarang nih. Sebenarnya bukan masalah kriptonya, betul, tetapi penawaran yang jadi mungkin Kang Mas dan Mbak Yu kalau memang ingin berinvestasi atau trading di kripto, pilihlah platform-platform yang pedagang kripto yang sudah berizin, baik di Bapepti maupun di OJK. Jadi Bapepti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah itu biasanya ada pedagang pemberian izin itu dilakukan kepada pedagang fisik aset kripto atau PFAK gitu ya. Dan itu ada beberapa aplikasi. Daripada kita menitipkan kepada orang ya, biasanya kalau ini modusnya ada satu menawarkan komunitas, jadi kita itu memberikan menyetor sejumlah uang untuk diinvestasikan di kripto dan menjanjikan keuntungan yang besar, tidak masuk akal dan biasanya nggak ada tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kita tuh kalau ingin berinvestasi atau pedagang kripto, pilihlah pedagang fisik aset kripto yang sudah berizin di Bapepti maupun di OJK. Banyak sekali aplikasinya. Gitu jadi memang harus dicek dulu ya Pak ya. Jadi kita berdagang atau berinvestasi sendiri gitu. Tapi memang kita harus mengenali resiko-resikonya juga. Namanya trading itu tidak selalu kita untung, ada resiko kerugian gitu kan, karena kan kalau kripto itu kan fluktuasinya sangat cepat gitu kan. Kemudian ini mungkin sejenis juga dengan kripto, yaitu kayak penawaran saham, biasanya melalui komunitas sama juga Mbak. Jadi Kang Mas dan Mbak Yuni harus waspada juga. Ini banyak juga saya menemukan dan saya juga mengalami penawaran juga gitu. Jadi kita itu menitipkan uang pada satu komunitas, biasanya ada WAG-nya gitu kan. Nanti dia akan menjanjikan keuntungan yang sama seperti kripto tadi gitu kan. Nah ini juga harus diwaspadai. Itu cenderung bodong. Hati-hati karena memang itu tidak lebih dari sebenarnya sama sifatnya antara kripto dan saham itu ada keuntungan, ada risiko juga yang harus dicermati. Jadi kalau ingin kita berinvestasi atau berdagang saham atau trading saham sendiri, sebaiknya kita kepada broker-broker yang sudah biasanya kan sekarang sudah ada aplikasinya ya Mbak ya. Mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Jadi kita sudah ada aplikasinya dan itu legal, diawasi dan diatur oleh OJK sehingga kita bisa menjamin bahwa plafon trading saham itu robust gitu kan. Ini ada macam-macam tuh, ada kalau kita bisa melalui reksadana atau kita langsung kepada bursa saham di situ. Itu yang lebih aman ya Pak ya. Itu lebih aman. Jadi kita sendiri yang melakukan investasi. Tentunya kita juga harus punya pengetahuan yang fundamental maupun teknis daripada aset-aset yang kita perdagangkan. Kemudian ada juga robot trading. Nah biasa robot trading ini sering lah Mbak juga kasus-kasus di beberapa tahun yang lalu gitu kan, ada Crazy Rich dan sebagainya gitu kan.
Jadi ini istilahnya robot trading itu memakai algoritma untuk melakukan analisis dan trading secara otomatis dari berbagai macam komoditas. Nah, ini ada yang berizin juga, ada yang tidak. Nah, ini juga harus kita cek legalitasnya, baik itu entitasnya maupun operasional kepada DOJK. Nah, juga ada money game. Money game ini seperti kita tahu lah, ini permainan kayak arisan. Ini sebenarnya komoditas yang diperdagangkan juga underlyingnya juga nggak jelas gitu kan ya. Jadi itu cuman istilahnya kalau orang Jakarta tepu-tepu aja itu. Tepu-tepu, betul-betul. Nah, cuma justru yang begini-begini nih Pak, yang paling masyarakat, maksudnya masyarakat terima dan mudah tertipu di dalamnya, ya kan? Jadi itu yang sangat disayangkan ya, padahal kan edukasi juga sudah diberikan nih untuk masyarakat-masyarakat tentunya. Nah, biasanya investasi ilegal itu skema atau menggunakan skema yang seperti apa sih Pak? Jadi ada beberapa skema yang ini yang perlu kita sadari bersama ya, Kang Mas dan Mbak Yu, Sejateng, bahwa pelaku itu biasanya menggunakan skema ponzi member get member. Jadi semacam kita mencari keanggotaan yang baru, dan ini seperti piramida dan sangat rumit ini. Jadi itu biasanya rawan bodong juga gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, atau kita ada pihak yang meniru, menyerupai entitas yang legal. Jadi impersonation biasanya itu. Jadi mengaku orang-orang dari balik pejabat atau dari lembaga tertentu dan sebagainya, dan menawarkan suatu skema investasi tertentu. Kemudian juga ini yang agak rawan juga, yang perlu kita sadari bersama adalah pemalsuan izin usaha. Jadi dia itu punya web dan sebagainya, kemudian mencantumkan ada logo OJK atau lembaga-lembaga pemberi izin seperti OJK, Bank Indonesia, PPATK, gitu, PPT dan sebagainya gitu kan. Kalau kita lihat tadi skema-skema apa ya, jenis-jenis investasi, penawaran investasi itu biasanya dia punya website, Mbak. Terus ada logo OJK, ada logo Bapepti, ada logo Bank Indonesia dan sebagainya. Kelihatan meyakinkan seperti itu ya, Pak ya. Dan itu memang harus waspada terhadap itu gitu. Mungkin itu Mbak Isti. Jadi memang skemanya tuh berbeda-beda. Maksudnya dari beberapa yang sudah disebutkan tadi, penawaran investasi ilegalnya pun mereka juga menggunakan skema yang berbeda-beda, dan kadang skemanya itu juga membuat masyarakat yakin seperti itu ya Pak ya. Nah, yang paling penting adalah sekarang itu pinter-pinteran kok. Pinter-pinter yang menipu juga kadang lebih pinter lagi gitu ya. Betul. Jadi kita harus update terus update terus, benar. Gitu kan. Dan kebanyakan sih Pak, rata-rata yang disayangkan adalah justru mereka anak-anak yang misalkan di bawah umur, bahkan di usia-usia produktif seperti itu yang banyak terjerat. Nah, bagaimana sih caranya masyarakat agar tidak tertipu nih Pak untuk investasi ilegal ini? Nah, yang perlu kita cermati Mbak Listi ya, kawan-kawan Kang Mas dan Mbak Yu Sejateng. Jadi investasi ilegal itu memiliki beberapa karakteristik yang bisa kita tandain gitu ya, atau kita waspadai oleh Kang Mas dan Mbak Yu. Bahwa pertama adalah dari aspek legalitasnya juga nggak jelas. Nah, ini legalitas ini ada dua, legalitas secara entitas maupun legalitas secara operasionalnya. Jadi mungkin legalitas secara entitasnya oke ya, dia punya legalitas izin pendirian perusahaan, tetapi dia mengoperasikan atau menawarkan beberapa produk misalnya A, B, C, D. A, B, C ada izinnya. Yang D tidak ada izinnya. Nah, ini juga jangan serta-merta kalau secara legalitas, secara entitas itu kemudian kita langsung aja gitu, oh ini ada izinnya kok ini. Tapi kita harus ini izin operasional juga gitu. Kemudian yang kedua, nah ini nggak logis nih. Dia selalu menjanjikan keuntungan-keuntungan yang besar gitu kan, tanpa dan menjamin bahwa itu nggak ada resikonya, aman gitu kan. Kadang-kadang penghasilannya sampai 30%, 20% sebulan. Lah itu kalau bener ya saya juga mau, Mbak. Iya, gitu semua kan. cepat kaya gitu. Iya, semua Di Indonesia kayak semua ini ya. Jadi resikonya itu selalu disembunyikan gitu. Jadi dia klaim bahwa itu nggak ada resiko. Kemudian itu tadi Mbak, skema ponzi, member get member. Nah, ini kalau sudah ada ciri-ciri kayak seperti ini itu udah
Udah nggak sehat ya Pak ya. nggak ada. Oke. Kemudian, nah ini Mbak, cenderung menggait public figure. Biasanya ada foto-foto publik, mungkin di event lain ya. Iya. Biasanya pemiliknya atau CEO-nya dari suatu entitas itu dia ada di mana gitu, di foto dicantumkan bahwa ini biasanya dengan pejabat-pejabat, Iya. artis dan sebagainya. Kemudian dia juga mencantumkan ada komoditas tertentu, itu cuma tempelan aja sebenarnya. Kalau dihitung secara asetnya juga nggak masuk akal dengan operasionalnya nih. Dan ini yang untuk itu memang gampangnya gini aja deh. Jadi untuk itu masyarakat itu harus memperhatikan terkait dengan 2L. Oke, 2L. Oke. Ini L ya Mbak ya, 2L. Iya, betul L. Nah, jadi pertama adalah legalitasnya tadi. Legalitas, oke. Entitas maupun operasionalnya. Yang kedua logis. Oh, logis, oke. Logis, bunga bank berapa? Iya. Bunga pinjol berapa? Pindar berapa? Nah kalau itu dia lebih dari bunga bank atau bunga pinjaman, orang akan cenderung pinjam ke bank kan naruh. Betul. Orang kaya semua kan nanti. Iya, Saya juga mau kalau gitu. Iya, kita juga mau semuanya di sini ya. Iya. Jadi yang paling penting adalah 2L ya, Kak Mas dan Mbak ya. Legal dan logis. Nah, legal. Kalau legal itu cek entitasnya, dia memperoleh izin secara kelembagaan atau entitasnya atau operasionalnya, dan operasionalnya. Kemudian logis itu mempertimbangkan resiko, keuntungan yang ditawarkan dan risikonya. Betul. Ya, jadi kan? benar-benar dibaca, dicek Benar gitu kan ya. sekali. Kalau bunganya terlalu besar juga kayaknya kok tidak mungkin nih Kang Mas Jadi dan mau Mbak Ayu. muter-muter kemana aja ya larinya ke 2L itu aja. Itu dia. Itu mau harus dia diperhatikan. pakai apa aja gitu. Apapun ya Pak Iya, ya. iya, betul. Baik. Jadi sekali lagi ya 2L nih Kang Iya, Mas dan betul, Mbak Ayu. betul, Jangan sampai lupa legal dan juga logis nih. Legal dan logis. Nah, buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang mau tanya-tanya, boleh sekali lagi ya di 0819965922. Nanti kita akan jawab pertanyaannya masing-masing yang sudah masuk. Masih membahas tentang bahaya pinjaman online dan investasi ilegal nih Kang Mas dan Mbak Ayu, masih bersama Pak Taufik Andriawan dari OJK Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang skemanya seperti apa, kemudian masyarakat harus bagaimana. Nah, kalau memang sudah kejadian nih Pak, masyarakat sudah tidak bisa ini ya, maksudnya sudah terlanjur kena investasi yang ilegal, terus bagaimana nanti mereka harus mengadu kemana atau mereka harus bagaimana gitu Pak, monggo. Jadi sebenarnya begini, kita itu kan literasi dan edukasi itu dalam rangka pencegahan ya. Jadi jadi kita tadi mungkin sekilas ya, itu baru investasi ilegal ya. Nah, nanti ada namanya pinjol ilegal, ada penipuan dan sebagainya. Jadi apa ya istilahnya semacam scam, terkena scam atau penipuan digital gitu kan. Jadi memang kalau pencegahan oke, kita laksanakan, tetapi kan ada beberapa masyarakat, atas kelompok masyarakat yang sudah terlanjur tertipu dan sebagainya gitu. Jadi ya memang tadi menjawab juga pertanyaan bahwa OJK itu berkoordinasi dengan 10 kementerian atau lembaga, berkoordinasi dengan 2 otoritas, 10 kementerian dan 4 lembaga gitu kan. Jadi itu untuk membentuk satuan tugas penanganan investasi ilegal atau tidak berizin. Nah, atau disebut dengan Satgas Pasti. Jadi ini kita dalam upaya terkait dengan pencegahan dan penanganan untuk investasi ilegal ataupun berbagai macam penipuan atau scam terkait dengan transaksi di industri keuangan ya. Transaksi industri. Jadi masyarakat yang pertama, masyarakat yang maksudnya sudah tertipu ya, tertipu atau kena scam gitu ya, di mana nanti kita mungkin perlu kita sampaikan jenis-jenis penipuan gitu ya. Misalnya dia membuka link dan sebagainya, ada penawaran investasi, tapi sudah terlanjur masuk kok tiba-tiba rekeningnya hilang dan sebagainya. Nah itu bisa mengadu ke Indonesia Anti Scam Center. Indonesia Scam Center ya Pak ya. IASC.
Oke. Jadi Indonesian Anti-Scam Center itu ini kanal baru ya Bu ya. Iya, Jadi dalam rangka untuk pertama adalah penundaan transaksi penipuan secara cepat. Oke. Jadi kalau dulu lapor itu kan ada beberapa bank gitu. Iya, Kan kita iya. nggak tahu dana yang sudah kita diambil dari rekening kita, kita sudah menyetor itu bisa ditransfer ke mana-mana gitu kan, ke bank. Kalau dulu kan koordinasinya susah Iya, dan iya. memakan waktu. Betul. Nah, dengan adanya Indonesian Anti-Scam Center ini mungkin mungkin bisa dicermati kawan-kawan, dicatat iasc.ojk.go.id. Oke. Jadi ini merupakan inisiatif OJK bersama otoritas atau kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas Pasti tersebut, Bu. Jadi ini juga didukung oleh asosiasi industri terkait dalam suatu forum komunikasi, ya. Kemudian untuk menangani praktek-praktek penipuan atau scam di sektor keuangan. Nah, ini tujuan pelaporan ini itu adalah penundaan transaksi penipuan dengan cepat. Sehingga semakin cepat masyarakat yang sudah tertipu atau hilang duitnya semakin cepat melapor, semakin besar kemungkinan dana itu bisa diselamatkan. Iya, betul. Jadi belum keluar dari sistem keuangan itu, ya kan. Kemudian ini bisa juga mengidentifikasi pelaku penipuan secara cepat. Ya. Kemudian yang kedua adalah termasuk aspek penindakannya. Jadi kita bekerja sama dengan kepolisian untuk upaya penindakan hukumnya. Nah, ini yang perlu mungkin dicatat oleh kawan-kawan. Kang Mas dan Mbak Yu ya. Iya, Kang Mas dan Mbak Yu. Supaya semakin cepat melapor, semakin besar kemungkinan dana itu bisa diselamatkan. Iya, uangnya tetap aman gitu ya Pak ya? Mungkin nggak 100%. Oh, tidak 100% ya. Mungkin dari 100 juta yang kita hilang itu sudah diambil dia ditransfer kemana-mana. Iya, betul. Nah, termasuk ke kripto kan juga bisa. Betul. Ya, ke GoPay, ke ini. Nah, itu bisa kedepannya kita sudah ini dalam rangka penjajakan kita kerjasama dengan pedagang kripto dan sebagainya atau aset-aset digital lainnya. Nah, itu yang termasuk dengan industri keuangan. Dengan bank itu ada sekitar 15 bank. 15 bank ya. 15 bank itu. Dan ini akan bertambah terus, Mbak. Untuk supaya lebih efektif dalam penanganannya. Nah, ini yang sekarang lagi kita marak untuk untuk kita kampanyekan atau kita informasikan kepada masyarakat terkait dengan IASC ini. IASC Indonesian Anti-Scam Center itu apa ya kalau diterjemahkan ya? Pusat Penanganan Anti Penipuan ya, Pak? Iya, penipuan online seperti itu ya. Iya. Baik. Nah, ini baru kemarin bulan November. November ya, Pak ya. Oke, jadi tapi sekitar sudah ada berapa aduan, Pak? Udah banyak ya. Itu kan bisa kita lihat di websitenya di IG-nya OJK gitu kan. IG-nya OJK. Dan ada beberapa sudah lumayan dana yang terkembalikan ya, sisa dana yang bisa dikembalikan gitu. Diselamatkan sepanjang dia tidak keluar dari ini ya. Makanya lebih cepat lebih baik. Betul. Baik. Nah, kita tinggalkan investasi ilegal nih Kang Mas dan Mbak Yu, kita akan masuk ke pinjaman online atau pinjaman yang ilegal dan ilegal. Jadi memang ada bedanya, tadi juga sudah disampaikan Pak Taufik, pinjaman daring kalau sekarang ya, itu ada yang ilegal dan non ilegal nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak nanti masyarakat bisa membedakannya? Jadi kan ini kan jujur mungkin juga masyarakat banyak yang sudah terkena tipu dan juga mungkin akan mencoba mengikuti hal-hal seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak? Jadi ini beda ya. Ini sudah kita ke pinjaman online ya. Pinjaman, kalau tadi kita itu sebagai investor, investasi. Ini sebagai nasabah peminjam gitu kan. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa mulai sekarang kalau kita membedakan legal dan ilegal, adalah ilegal itu pinjol. Kalau kita bicara masalah pinjol itu ilegal udah. Jadi kalau yang legal adalah pindar. Pinjaman daring gitu. Jadi bagaimana kita masyarakat yang harus kita cermati bersama untuk membedakan antara pinjol dan pindar. Pindar. Itu ada beberapa indikator yang bisa kita kenali di situ, Pak.
Jadi pertama adalah sama kayak investasi terkait dengan legalitas perusahaannya. Oke. Jadi legalitas entitas dan operasionalnya. Dan loh ya, bukan dan atau nih. Oke. Dan. Ya, siap. Jadi legalitas entitas dan izin operasionalnya. Ya, pertama kalau yang pinjol itu tidak memiliki izin resmi. Ya, kemudian yang kalau pindar atau fintech pendanaan bersama ilegal itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oh, diawasi ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua bunga pinjaman nih. Nah, bunga pinjaman kalau pinjol itu tidak terbatas bunganya, semau-mau dia gitu. Oke. Kemudian kalau yang pindar, yang legal itu adalah bunga pinjaman itu kalau untuk kreditnya, jadi kita pinjaman untuk tujuan produktif itu adalah 0,1% per hari. 0,1% per hari, oke. Maksimal 0,1% per hari. Tapi kalau untuk pinjaman konsumtif ini ya, jadi itu mungkin lebih gede, jadi maksimal 0,3% per hari. Jadi itu berlaku mulai 1 Januari 2024 ketentuan itu. Jadi kalau di luar batas itu bisa dilaporkan sebenarnya. Jadi bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan dan itu kebanyakan memang ilegal. Kebanyakan ilegal. Ya? Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah denda pinjaman. Nah ini kalau denda pinjaman kalau kita lihat di case-nya ya, kan kasus-kasus yang terjadi dendanya tidak terbatas. Jadi ya sama kayak penetapan tingkat bunganya. Iya, Semau-mau dia juga. Iya, gitu itu yang pinjol ya Pak ya. Iya. Kalau pindar? Kalau pindar itu maksimal 100% dari pinjaman pokok dalam kurun waktu 24 bulan. Oh, 24 Iya. bulan. Iya. Oke, baik. Kemudian mekanisme pemberian pinjamannya. Mekanisme pemberian pinjamannya kalau yang pinjol ilegal itu sangat mudah. Sangat mudah. Sehingga ini yang memicu masyarakat yang belum teredukasi secara penuh itu untuk selalu mengambil ini, banyak yang terjebak di sini. Tetapi kalau yang pindar atau pinjaman online pinjaman yang legal itu adalah ada suatu proses seleksi tertentu. Dari proses kita nggak segampang itulah, maksudnya ya mudah sih, cuman ada suatu proses tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti KTP dan sebagainya, kemudian penghasilannya, ada beberapa proses seleksi yang harus dipenuhi. Kemudian ini Mbak, ini yang agak perlu mendapatkan perhatian adalah ini kan kebanyakan kalau pinjol itu kan selalu melalui ini ya, melalui HP ya, perangkat elektronik kita lah istilahnya itu. Kalau yang ilegal itu selalu dia aksesnya tanpa batas. Sekali kita mengisi form dan sebagainya, dia bisa mengakses dan meremote HP kita semuanya. Jadi mulai dari foto-foto pribadi, kemudian akun Facebook, Instagram, rekening bank dan sebagainya, kontak-kontak nama kita semuanya dia bisa akses. Oke, ya itu berbahaya Pak ya? Ya, sangat berbahaya. Kemudian intinya seluruh data-data di HP kita itu sudah dia ambil gitu. Sekali kita mengajukan atau mengisi form terkait dengan untuk yang pinjol ilegal ini. Tetapi kalau yang legal itu istilahnya hanya terbatas ya aksesnya. Kemudian itu di kamera, mikrofon, sama lokasi. Itu bisa disingkat camilan. Oh, camilan. Camilan. Makanan. Oh, bukan ya. Camilan. Apa itu camilan? Camilan, kamera, mikrofon, dan location. Oke, siap. Camilan ya. Jadi kemudian layanan pengaduan nasabah. Jadi kalau kita punya masalah dengan pinjaman yang ilegal, itu tidak ada kanal pengaduan di OJK. Jadi ya harus ngelapor ke polisi. Iya, oke. Ke aparat penegak hukum. Jadi OJK hanya melayani pengaduan-pengaduan dari pinjaman-pinjaman yang sudah entitas pinjaman yang menawarkan pinjaman secara peer to peer itu
yang sifatnya legal atau pinjaman daring. Jadi kan mungkin ada keluhan beberapa ini kita masih ada keluhan misalnya penetapan tingkat bunga kan tadi sudah disampaikan, kemudian cara penagihannya dan sebagainya gitu kan, itu bisa dilaporkan ke OJK di pengaduan kita. Nanti akan kita tindak lanjuti. Kemudian nah ini kalau kita sering menerima, saya juga sering, tadi malam juga masih menerima gitu kan. Apa itu Bapak? Melalui WA, SMS, pinjaman KTA. Oke. Nah itu proses banyak, singkat. Iya betul. Itu setiap mau buka apapun selalu keluarnya itu sih ya Pak ya, kebanyakan ya. Iya. Itu sudah pasti pinjol ilegal. Oke. Jadi pinjol atau pinjaman yang peer-to-peer lending ini tidak boleh ditawarkan melalui kanal pribadi. Oh gitu. Kontak pribadi nggak boleh. Jadi dia mungkin bisa misalnya di Instagram atau di Facebook. Tetapi itu kan untuk umum, publish kan ya. Tidak door to door istilahnya. Jadi kalau kita menerima modus penawaran seperti itu, proses cepat, kilat. Tinggal KTP, nomor HP dan sebagainya, udah selesai. Itu pasti ilegal. Betul. Kecuali ada penawaran dari bank ya Mbak ya. Ada juga bank-bank yang menawarkan kepada kita kredit gitu. Tapi biasanya pengirimnya tuh ininya resmi, ada logonya dan sebagainya gitu. Saya juga sering. Saya jawab, tidak Mbak, saya masih banyak kreditnya. Oke, siap. Kemudian ini jadi itu ya Bu ya, Mbak ya, perlu dicermati ya. Jadi kalau ada yang via SMS atau WA menawarkan pinjaman KTA biasanya, nah itu sudah pasti ilegal. Sudah pasti tidak aman ya Pak ya. Betul sekali. Nah, karena nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur pinjam nih Pak, terus kemudian mungkin perlu ada beberapa lagi Bu, resiko nasabah gagal bayar. Oh, gagal bayar. Oke. Nah, biasanya ini kalau yang ilegal, ini banyak case-case-nya yang sampai bunuh diri. Betul, gitu kan. Karena diteror ya Pak ya. Diteror, dipermalukan, dibully, diancam. Data-datanya disebarkan ke orang-orang terdekat. Mungkin foto-foto pribadinya juga. Sehingga orang itu depres dan akhirnya mengambil langkah-langkah yang irasional. Nah, ini yang perlu dicermati Kang Mas dan Mbak Yu terkait dengan pinjaman ilegal ini. Jadi kalau yang legal atau daring itu maksimal itu kalau kita tidak melunasi dalam waktu 90 hari, kita akan dimasukkan ke daftar hitam. Jadi bukan nggak ada risikonya juga, ada risikonya gitu kan. Nah ini yang perlu dicermati, kalau kita sudah masuk ke daftar hitam atau daftar kredit macet, itu nantinya kita akan susah ke depannya untuk akses atau pinjam kredit di bank dan sebagainya apabila kita punya usaha, KPR susah dan sebagainya. Itu resikonya kalau untuk pinjaman daring itu. Itu yang daring ya yang Pak daring, ya. Kalau misalkan yang tidak enggak. Oh, tidak perlu ya. Tapi kan kadang mereka itu langsung ke polisi ya, itu tadi ancaman akibatnya. itu ya. Kemudian penagihannya itu debt collector lah istilahnya sekarang itu tidak tersertifikasi. Tidak tersertifikasi ya. Itu pun kalaupun dilaporkan ke OJK juga percuma ya Pak. Harusnya langsung ke polisi ke ya. Aparat penegak hukum. Baik. Nah, termasuk juga kalau misalkan sudah terlanjur meminjam itu Pak, terus ternyata resiko bunganya itu besar sekali. Nah, apakah itu kita juga berhak melaporkan atau memang sudah terlanjur ya karena kamu pinjamnya ilegal gitu? Jadi gini, pertama yang mungkin yang perlu kita sampaikan di sini adalah mungkin ada pertanyaan juga ya Pak. Kalau gitu pinjaman daring ini yang legal ya? Yang legal. Berguna apa enggak sih gitu kan? Nah kalau saya sih sebenarnya ya pinjaman daring ini adalah merupakan alternatif untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk keuangan. Jadi ini perlu apabila kita dalam kondisi mendesak. Ya, kemudian ini merupakan sumber pendanaan yang sifatnya alternatif dalam kondisi mendesak. Yang kedua adalah prosesnya mudah dan cepat dan dilakukan dimanapun dan kapanpun. Iya. Jadi kita tidak berbelit, meskipun ada proses seleksi tadi yang disampaikan.
Kemudian apabila kita kolektibilitasnya bagus, ya, pembayarannya lancar dan sebagainya, lah itu nanti bisa menjadi referensi kalau seandainya kita nanti mengajukan kredit di bank misalnya untuk KPR, untuk kredit usaha dan sebagainya. Ini merupakan kredit poin yang bagus untuk masyarakat. Nah, tadi ditanyakan, makanya perlu ada masyarakat dan Kang Mas dan Mbak Yu itu perlu mengetahui apa tips-tips kita. Tadi kan bagaimana udah bilang, sudah terlanjur ya Pak ya. Tapi tips-tipsnya dulu deh, gitu kan. Siap. Tipsnya dulu pertama adalah pastikan pinjaman itu berizin di OJK. Kemudian tolong pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan ya. Kebutuhan. Nah, seringnya kebanyakan keinginan ya Pak ya. Karena keinginannya banyak untuk gitu ya. beli apa dan biasanya nih kalau Kang Mas dan Mbak Yu nih ada istilah FOMO ya. Iya, betul. Fear of missing out. Nah, itu biasanya takut ketinggalan zaman dan sebagainya. Ada juga yang apa itu Mbak? YOLO ya? Iya, YOLO. Apa itu? YOLO. Iya. You only live once. One. Hidup cuma sekali, ngapain susah kan gitu. Iya, betul. Nah, kita anak muda zaman iya, sekarang betul ya Pak sekali. Dan itu memang apa? Ada juga istilahnya itu FOPO. Oh, FOPO. FOPO, fear of other opinion people. Jadi hidupnya itu tergantung dari pembicaraan orang terhadap dia gitu. Jadi ingin dinilai bagus dan sebagainya gitu kan. Kalau nggak mengikuti standar-standar media sosial yang masih. Betul. Aduh, jadi itu berat konsumtif itu, ya? itu namanya. Jadi itu tadi kan bilang untuk tujuan produktif oke. Sesuai dengan kebutuhan. Ya kebutuhan itu bisa konsumtif, bisa produktif juga. Memang untuk kebutuhan mendesak dan disesuaikan dengan kemampuan. Jadi idealnya itu kita itu jangan lebih pinjem yang melebihi 30% dari penghasilan kita. Nah, itu biar tetap bisa hidup juga ya. Iya, gitu. Jadi kalau yang pinjaman daring itu biasanya diseleksi berapa sih penghasilan Anda gitu kan. Utang-utang Anda di mana? Diadakan akan ini kan biasanya kalau tidak melebihi 30%. Kemudian bayar angsuran secara tepat waktu. Jadikan pembayaran angsuran ini sebagai suatu prioritas dalam membayar. Kemudian jangan gali lubang tutup lubang. Jadi pinjam untuk membayar ini ada ini pengaduan di kita itu sampai dia terjerat di pinjaman daring itu beberapa entitas. Jadi rupanya gali lubang tutup lubang. Jadi pada waktu kita menerima penghasilan sebaiknya langsung kita potong untuk pembayaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pahami dulu kontraknya, baca sejelas-jelasnya persyaratan bunganya, dendanya, jangka waktunya dan sebagainya. Mungkin itu yang paling penting ya Pak ya. Harus dipelajari dulu literasi ya. Literasi. Ya, jadi sebelum kita masuk ke situ itulah hal-hal yang harus dicermati oleh Kang Mas dan Mbak Yu sebelum kita mengambil pinjaman online. Jadi misalnya kalau mengambil kuliah misalnya, kita sudah tahu kita tanggal 25 mesti ada kiriman dari orang tua, gitu kan. Tetapi saya tanggal 20 misalnya tanggal 20 harus segera membayar SPP atau biaya sekolah dan sebagainya. Tapi kita udah tahu tanggal 25 itu kan ini nggak match ya. Nah, kita bisa memanfaatkan alternatif pinjaman daring tersebut untuk tapi setelah kita mendapatkan ini kita langsung bayar. Kita harus kembalikan Nah, itu yang terkait dengan konsumtif ya. Kalau produktif lain lagi ceritanya. Baik. Nah, tadi Mbak tanya mengenai bagaimana yang sudah terlanjur iya. Kan? Nah, pertama ya segera lunasi. Bukan kabur ya Pak ya? Bukan kabur, segera lunasi. Tadi yang saya bilang jangan meminjam 30% dari kemampuan kita untuk membayar. Atau penghasilan kita. Baik. Kemudian kalau ini juga nggak sanggup juga gitu melunasi ya kita bisa kok mengajukan angsuran keringanan baik angsuran jumlah angsurannya jangka waktunya maupun bunganya. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi Bu, jangan gali lubang tutup lubang. Nah, jangan gali lubang tutup lubang ya. Baik. Apalagi pinjam ke renten ya. Nah, itu dia itu bahaya. Bahaya lagi. Pinjam teman gitu Pak. Jangan dong. Jangan ya. Baik. Ya scheduling aja udah. Baik. Terus jadi, ya.
Nah, ini kita akan coba untuk menjawab pertanyaannya Iya, yang iya. sudah masuk, ada Iya. beberapa di Pak kasihan kalau tidak Iya. dibaca. Tadi Pak Daliman yang ada di Medoho, maaf di luar topik tapi mumpung ada OJK berkenaan kasus nasabah bank yang tiba-tiba saldonya hilang atau berkurang tanpa terekam jejak transaksi. Sebagai nasabah bank itu membuat saya khawatir dan nampaknya para korban tidak tercover seolah-olah lemah posisinya. Monggo silakan. Ya, jadi barangkali kita nggak sadar ya, kita kan selalu beraktivitas dengan gadget, Iya. ya dengan secara online di aspek digital. Ini kebanyakan kasus seperti ini itu terkena namanya sniffing. Jadi ini mungkin perlu kami ceritakan prosesnya juga ya. Ini adalah satu proses pencurian data pribadi korban melalui password m-banking, username, kartu kredit, rekening tabungan dan sebagainya. Jadi ini menggunakan jaringan internet. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar, seringkali dia mengirimkan link melalui SMS, melalui WA, melalui Facebook atau Instagram. Betul. Nah, ini biasanya kalau link-link itu kita klik, itu dia akan mengambil semua data-data kita termasuk password e-banking kita. Itu yang tanpa disadari ya Pak Tanpa ya? kita sadari. Mungkin kita kalau kita lihat, sering kita lihat TikTok atau Instagram ada link penawaran apa dan sebagainya. Banyak kok. Betul. Ya, itu kalau kita klik ini apa trading saham dan sebagainya, pelatihan apa gitu, itu hati-hati. Nah, termasuk kita dikirimi WA, contohnya tagihan dari BPJS. BPJS Anda sudah ini undangan. Ya kan, undangan. Betul, itu sering banyak itu Pak. Kemudian tagihan PLN. Itu biasanya melampirkan link untuk kita lihat, kita klik itu ini perlu diwaspadai. APK kalau nggak salah. Iya, APK. Nah, kalau ada sudah ekstensinya APK itu hati-hati. Nah, ibu-ibu juga nih, hati-hati. Mungkin mohon maaf nih, bisa sampai tapi itu terjadi gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu terima WA atau pesan singkat bahwa nama saya ini, saya punya bukti perselingkuhan suami Anda. Silakan dibuka. Ibu-ibu biasanya kalau sudah kayak begitu, kalut ya Pak ya. Udah. Sudah langsung dibawa emosi bawaannya ya. Nah, satu lagi Mbak. Apa itu Bapak? Saya juga pernah. Kita terima WA konfirmasi dari bank itu bahwa apa ya, semacam kalau kita naruh duit di bank itu kan biasanya ada potongan dan sebagainya ya. Konfirmasi persetujuan kita dan sebagainya. Itu saya pernah, karena saya sendiri pernah gitu. Tapi saya abaikan karena saya nggak mendapatkan WA yang nggak jelas nomornya. Nah, itu juga salah satu modus yang perlu kita cermati. Nah, sekali kita klik, nah itu tadi dia bisa mengakses semuanya. E-banking kita. Dia bisa tahu OTP-nya dan sebagainya sehingga semua rekening kita terkuras. Tiba-tiba pay later kita terisi. Kita seolah-olah punya utang, ya kan? Bukan hanya rekening kita yang dikuras, tapi kita digunakan untuk pinjaman daring gitu ya, atau pinjaman di pay later terutama. Tetapi kita nggak merasa pinjam, tapi diambil orang gitu kan. Tapi kita harus tagih, itu lebih sadis ya Pak ya. Lagi gitu kan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kadang-kadang kita nggak sadar kita mengklik sesuatu. Mungkin kalau APK itu masih ini ya Mbak ya. Tetapi kalau yang di link-link yang di media sosial itu yang harus hati-hati. Lebih hati-hati ya. Itu mungkin, jangan itu dia. Apalagi kan sekarang hidupnya selalu media sosial ya Pak ya. Iya, nah, betul, itu jadi jangan asal main klik nih Kang Mas dan Mbak Yu, baik itu di media sosial apapun seperti itu ya. Berikutnya dari Kuromi. Kris itu katanya inovasi finansial dari Indonesia yang bikin Trump atau Amerika senewan. Bener gitu nggak sih Pak? Kalau ada penjualnya dia Kris tapi batasi transaksinya minimal 10.000, apakah itu boleh? Ya sebenarnya kalau itu terkait dengan sistem pembayaran ya, saya sebenarnya bukan ranah kami di OJK terkait dengan Kris itu.
tetapi itu ranah dari Bank Indonesia. Oke. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke Bank Indonesia terkait Baik. dengan kris itu. Siap. Tapi prinsipnya saya kira kita sesuai dengan pemberitaan pemberitaan ya. Memang Trump itu agak keberatan ya. Mereka keberatan dengan menggunakan kris itu. Memang sejak penggunaan kris itu kita kan kadang-kadang jarang menggunakan Tunai. bukan tunai, Oh, Bu. ini ya debit ya Pak ya? Debit card dan sebagainya itu kan ada master atau Iya. visa dan sebagainya. Tapi ini kan sedang dinegosiasikan terkait dengan hal ini. Tapi itu Baiklah. nanti bisa mungkin menanyakan dari Iya. pihak Bank Indonesia untuk menjawab. Siap. Terakhir pertanyaan kita, Panji yang ada di Magelang. Beberapa rekan kerja saya sedang terjerat pinjol. Saya prihatin karena kehidupannya jadi suram. Secara hukum bagaimana ya Pak posisi korban pinjol? Misal mangkir atau hanya bayar pokok hutangnya saja? Monggo silahkan. Ini Legal sepertinya apa yang legal ini, Pak. yang Yang ilegal ya. Oh, yang legal ya. Iya, Itu bukan tadi, yang Bu. pinjaman daring ya, tapi Iya, yang betul. pinjaman Betul, online. betul. Makanya ini temannya ya. Iya, rekan kerjanya Pak Rekan yang kerjanya, terjerat. Katanya kehidupannya jadi suram. Ya, suram, Seperti memang. makanya Monggo, silakan. makanya edukasi itu penting sekali gitu kan. Jadi tadi udah saya sampaikan mengenai tips-tips sebelum kita mengajukan pinjaman ya, peer to peer lending atau pinjaman daring. Kita tidak bicara ilegal lah ya. Iya. Kita yang legal itu juga harus dicermati. Jadi pertama teman Kang Mas dan Mbak Yu itu bisa mengajukan rescheduling ya. Keringanan pinjaman baik dari suku bunga, angsuran pokoknya maupun jangka waktunya. Kemudian yang penting itu jangan gali lubang tutup lubang. Oke. Itu penting. Jadi jangan mengatasi itu dengan ini situasinya malah tambah buruk. Jadi kita itu malah tambah buruk dan sudah banyak yang terjerat, ada beberapa pinjaman di beberapa entitas legal. Gitu kan. Itu pengaduan ke kami ada. Oke. Jadi kemudian itu tadi kalau dari entitas legal ini ternyata penagihannya tidak beretika itu bisa dilaporkan. Oke, baik. Tapi tetap harus dibayar ya Pak ya, bukan terus menghindari Iya, ini ya. Tadi kan tetapi pertanyaannya. kalau memang penagihannya itu tadi yang seperti yang saya sampaikan sifatnya teror, kemudian mendatangi rumah, pokoknya nggak beretika lah, dan kita merasa terancam, itu bisa dilaporkan. Kemudian jangan-jangan ini kita tertipu. Tadi kan ada yang menggunakan entitas legal juga berkedok itu kan. Nah, jangan-jangan ini kalau kita curiga ini ilegal, kita segera laporkan. Oke, baik. Tetap dilaporkan Iya, seperti itu ya, dan harus dibayar Kang Iya. Mas dan Mbak Yu ya. Kita akan closing statement dulu nih dari Pak Taufik Andriawan. Monggo silahkan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan live YouTube dan juga live radio. Monggo silahkan Pak. Baik, Kang Mas dan Mbak Yu, Bu Risti ya. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui ada praktek-praktek yang mengarah kepada investasi yang ilegal gitu, masyarakat bisa melaporkan ke kanal pelaporan kita. Tadi kan saya sampaikan kita itu ada Satgas Pasti, Iya. Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Tanpa Izin, yang ada 10 kementerian, 2 otoritas, 4 lembaga yang diketuai dan dikoordinasi oleh OJK. Oke. Jadi apabila masyarakat merasa tertipu atau mencurigai adanya investasi ilegal, itu bisa dilaporkan atau melalui telepon ke SIPASTI. Oh, SIPASTI ya. Ya, Oke. Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. sipasti.ojk.go.id. Oke. Atau ke kontak 157. Oke. Kontak 157 atau melalui WA. 081 157 157 157. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat di website kita lah ya. Nanti bagaimana terkait dengan ini. Jadi itu kalau itu baik masyarakat yang tertipu maupun masyarakat yang mengetahui adanya penipuan. Oke. Tetapi kalau ada juga masyarakat untuk penanganannya apabila kita terkena penipuan di aktivitas keuangan ini, itu tadi ada Indonesian Anti Scam Center. Oke, IASC ya Pak ya. IASC tadi, jadi supaya hal ini bisa ditangani secara cepat.
Dan insya Allah mudah-mudahan semakin cepat kita melapor, sisa dana itu bisa diselamatkan. Meskipun nggak 100% dan pelakunya sudah bisa teridentifikasi dan tertangkap. Demikian mungkin Mbak Risti, Kang Mas Jateng. Ya. Kang Mas dan Mbak Yu Jateng. Baik, terima kasih Pak Taufik sudah hadir dan sudah mengedukasi banyak sekali ya Kang Mas dan Mbak Yu dan sangat bermanfaat. Jadi kalau misalkan terlambat mendengarkan siaran radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube, jadi bisa informasinya bisa dicari di sana. Semoga dengan ini nanti tidak ada yang tertipu lagi ya Bapak ya, tetap harus waspada. Kalau begitu saya Risti pamit dan juga Pak Taufik Andriawan pamit dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Siang, assalamualaikum.